Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Halid Rifani, MSc. Yang terhormat Ibu Saukina MA selaku pengampu mata kuliah Ekologi Lahan Basah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Epi Laila, Nurlail Hayati, dan Nurul Hafijah akan menjelaskan mengenai ekologi lahan basah di kawasan sungai yang terdiri dari sungai dataran tinggi atau highland river dan sungai berbatu atau rocky river. Langsung saja, sebelumnya untuk pengertian lahan basah itu sendiri yaitu wilayah dataran yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Contoh lahan basah itu salah satunya adalah sungai. Menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, sungai adalah alur atau wadah air alami atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan atau garis batas luar pengaman. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sungai. Yang pertama yaitu ciri-ciri fisik. Ciri fisik yang pertama yaitu suhu. Suhu suatu air itu dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. Kenaikan suhu air akan mengakibatkan yang pertama, jumlah oksigen terlarut dalam air menurun. Yang kedua, kecepatan reaksi kimia meningkat. Yang ketiga, kehidupan ikan dan biota air lainnya terganggu. Yang keempat, jika batas suhu yang mematikan terlampaui akan menyebabkan ikan dan biota air mati. Yang kedua yaitu padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi adalah padatan yang dapat meningkatkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Kandungan padatan tersuspensi dalam air akan mengurangi penetrasi sinar atau cahaya ke dalam air, sehingga memengaruhi regenerasi oksigen dalam proses fotosintesa. Selain yang disebutkan tadi, ciri fisik lainnya yaitu arus air deras, tingkat kekeruhan air sungai rendah, bahkan tidak ada karena berasal dari pegunungan, sehingga airnya sangat jernih, tidak berbau dan berasa. Arah erosi mengarah ke dasar sungai. Lembahnya curam dan berbentuk V. Terkadang terdapat air terjun serta tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi. Yang kedua yaitu ciri-ciri kimia sungai. Yang pertama pH. Air itu harus mempunyai pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Air akan bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Apabila pH-nya itu 6,5 kurang dari 6,5, maka air akan disebut asam. Air bersifat asam. Sedangkan apabila air itu mempunyai pH lebih dari 7,5, maka air bersifat basa. Yang kedua yaitu oksigen terlarut. Oksigen terlarut penting digunakan untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan organik dan anorganik pada proses aerobik dalam air. Sumber utama oksigen dalam perairan berasal dari udara melalui proses difusi dan hasil fotosintesis organisme di perairan tersebut. Kadar oksigen dalam air laut. Yang ketiga yaitu nitrogen. Di perairan, nitrogen dapat berupa nitrogen anorganik dan anorganik. Nitrogen anorganik itu terdiri atas amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan molekul nitrogen dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Sumber utama nitrogen antropogenik di perairan berasal dari wilayah pertanian yang menggunakan pupuk secara intensif maupun dari kegiatan domestik. Yang ketiga yaitu nitrogen. Di perairan, nitrogen dapat berupa nitrogen anorganik dan anorganik. Nitrogen anorganik itu terdiri atas amonia, amonium,
nitrit, nitrat, dan molekul nitrogen dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa protein, asam amino, dan urea. Sumber utama nitrogen antropogenik di perairan berasal dari wilayah pertanian yang menggunakan pupuk secara intensif maupun dari kegiatan domestik. Yang keempat yaitu fosfor. Fosfor merupakan suatu komponen penting sekaligus sering menimbulkan permasalahan lingkungan dalam air. Fosfor itu termasuk salah satu dari beberapa unsur yang esensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Sumber alami fosfor di perairan adalah pelapukan batuan mineral serta dari dekomposisi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri biologi sungai. Yang pertama yaitu kandungan mikroorganisme dalam air sungai. Air permukaan sering banyak mengandung mikroorganisme yang berasal dari tanah dan dari organisme yang terdapat di danau-danau dan di sungai-sungai. Yang kedua yaitu suhu. Temperatur juga ikut menentukan populasi mikroorganisme di dalam air sungai. Pada temperatur sekitar 30 derajat Celcius merupakan temperatur yang baik bagi kehidupan bakteri patogen yang berasal dari hewan maupun manusia. Air yang berarus deras kurang baik bagi kehidupan bakteri. Hal ini berkaitan dengan maksimalnya perkembangbiakan bakteri. Yang banyaknya itu bakteri memerlukan media yang tenang untuk perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sungai. Lahan-lahan basah pada sungai itu terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kecepatan arusnya, yaitu dibedakan menjadi dua zona utama. Yang pertama yaitu zona air deras, yang kedua zona air tenang. Saya akan menjelaskan zona air deras terlebih dahulu. Jadi zona air deras adalah daerah yang dangkal di mana kecepatan arus cukup tinggi, sehingga dasar sungai bersih dari endapan materi lain yang lepas dan menyebabkan dasarnya padat. Zona ini umumnya terdapat pada hulu sungai di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, dalam hal ini, sungai pada zona air deras memiliki ciri-ciri yaitu berada di dataran tinggi dan sungainya berbatu. Selanjutnya yaitu zona air tenang, yaitu di mana kecepatan air sudah berkurang sehingga lumpur dan materi lepas cenderung mengendap di dasar sungai. Hal ini menyebabkan dasarnya menjadi lunak. Zona selanjutnya itu tipe-tipe sungai. Yang pertama, sungai dataran tinggi itu memiliki tipe yaitu arus air deras, arah erosi ke dasar sungai, lembahnya curam, dan berbentuk V. Kadang-kadang terdapat air terjun, tidak terjadi pengendapan, kualitas air masih baik, dikelilingi oleh hutan alami. Contoh sungai dataran tinggi yang ada di Kalimantan Selatan itu adalah Sungai Aranio. Yang kedua yaitu sungai berbatu, yang memiliki tipe yaitu sungainya ini jernih dan bersih. Berbatu besar, aliran sungai bersumber dari air terjun, berarus deras, berada pada dataran tinggi. Contoh sungai berbatu di Kalimantan Selatan yaitu Sungai Kembang. Selanjutnya itu ekosistem sungai. Perairan sungai sebagai suatu ekosistem mempunyai berbagai macam komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk suatu jaringan fungsional yang saling mempengaruhi. Komponen ekosistem sungai akan terintegrasi satu dengan yang lainnya membentuk suatu aliran yang mendukung stabilitas ekosistem tersebut. Contoh ekosistem di daerah sungai yaitu abiotik seperti air sungai, substrat tanah di dasar sungai, partikel tanah di badan sungai. Lalu unsur biotik yaitu seperti ikan, tumbuhan dalam air, tumbuhan tepi sungai. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan flora yang ditemukan di sekitar sungai dataran tinggi.
Yang pertama yaitu keladi. Dari genus Caladium, spesiesnya Caladium sp. Caladium ini merupakan herba tahunan, daun berukuran besar, berbentuk hati, ditopang oleh pelepah yang panjangnya 30 cm atau lebih. Warnanya beragam, ada yang putih kehijauan dengan tulang daun hijau, ada yang hijau di tepi, dan merah menyala di tengahnya. Citro Supomo berpendapat bahwa tanaman herba tahunan ini adalah tanaman yang dapat mencapai umur bertahun-tahun belum juga mati. Tanaman ini menyukai suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 15 Celcius, Caladium akan mati secara perlahan-lahan, dan pada suhu di atas 30 derajat Celcius, umbinya akan tumbuh menciut. Sementara itu, intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan Caladium itu 50 sampai 70%. Jika intensitas cahaya matahari yang diterima kurang dari 50, warna daun Caladium akan memucat. Sebaliknya, jika intensitas cahaya matahari yang diterima lebih dari 70%, daun Caladium akan terbakar sehingga daunnya berubah menjadi kuning atau kecoklatan. Caladium ini biasanya tumbuhnya di hutan-hutan tropis yang rindang, subur, dan lembab. Lokasi tumbuhnya itu biasanya di pinggir pantai, di bawah pohon besar, dan tempat-tempat berongga yang lembab pada ketinggian 0 sampai 1000 mdpl. Hidupnya ini hidup di area tropis yang memiliki kandungan lingkungan yang lembab dan rindang. Jika terlalu panas, maka daunnya akan mudah terbakar, kering, dan rusak. Yang kedua yaitu tumbuhan sirih. Berada pada genus Piper dan memiliki nama spesies Piper beetle. Sirih hijau ini termasuk jenis tumbuhan perdu atau tidak mempunyai batang yang tegak. Hidupnya merambat dan bersandar pada pohon lain. Batangnya berkayu, berbuku-buku, beralur, warna hijau keabu-abuan, daun tunggal, bulat panjang, warna hijau perbungaan bulir, warna kekuningan, buah buni, bulat, warna hijau keabu-abuan. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung, sakainya agak panjang, tepi daun rata, ujung daun meruncing, pangkal daun berlekuk, tulang daun menyirip, dan daging daun tipis. Permukaan daun warna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau tembelek atau hijau agak kecoklatan, dan permukaan kulitnya kasar serta berbuku-buku. Daun sirih ini tumbuh subur, berukuran lebar antara 8 sampai 12 cm dan memiliki panjang 10 sampai 15 cm. Syarat tumbuhnya tanaman sirih ini pada dasarnya hidup subur dengan ditanam di atas tanah gembur yang tidak terlalu lembab dan memerlukan cuaca tropika dengan air yang mencukupi. Selanjutnya yaitu tumbuhan meniran dengan genus Peperomia dan nama spesies Phyllenthus urania L. Ini tumbuhan meniran ini merupakan salah satu obat tradisional yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar. Tumbuhnya itu liar, sering dijumpai di hutan, di sawah, tempat lembab, di tepi sungai, bahkan tumbuhnya itu liar dekat dengan pekarangan rumah. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 1000 meter dari permukaan laut. Batangnya itu tumbuh tegak, tidak bergetah, bentuknya itu bulat, bercabang, dan berwarna hijau. Tinggi batang bisa mencapai 50 meter.
Daunnya itu bersirip dengan jumlah genap. Setiap tangkai terdiri dari daun majemuk berukuran yang berbentuk bulat telur. Panjang daunnya itu sekitar 3 mm. Di bagian daun terdapat bintik berwarna kemerahan. Buah meniran ini berbentuk datar atau bulat pipih, berdiameter 2 sampai 2,5 cm dengan tekstur licin, dan bentuk bijinya itu seperti ginjal, keras dan berwarna coklat. Selanjutnya yaitu kacang Jawa dengan genus Senna dan spesies Sennatola. Ini merupakan ramuan busa tahunan herba. Tanaman ini dapat tumbuh sekitar 30 sampai 90 cm. Polongnya itu agak pipih atau 4 bersudut. Panjangnya itu 10 sampai 15 cm dan berbentuk sabit, sehingga biasanya itu disebut dengan polong sabit. Dalam satu polong itu terdapat 30 sampai 50 benih. Biasanya itu banyak ditemukan di daerah Afghanistan, India, Nigeria, Cina, Pakistan, Myanmar, dan lain-lain. Tumbuhan ini berakar dalam dan kuat. Dapat menghasilkan dedaunan yang besar selama bulan-bulan hujan dan membuat lahan rumput lebih sedikit erosi. Yang keempat yaitu jukut pendul dari genus Killinga dan dengan nama spesies Killinga brevifolia. Jukut pendul ini adalah tanaman rumput yang memiliki bunga menyerupai bola-bola berukuran kecil. Tanaman ini menahun, dapat tumbuh dengan tinggi hingga 20 cm dan beraroma wangi. Jukut pendul tumbuh dengan baik pada tanah lembab di sisi jalan, tanah padang rumput dari dataran rendah sampai ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini tersebar di wilayah tropis dengan temperatur hangat di seluruh dunia. Jukut pendul ini tumbuh bergerombol dengan rimpang yang pendek dan merayap. Letaknya sedikit ke bawah permukaan tanah, mengeluarkan batang tegak persegitiga, pejal, dan hanya berdaun di dekat pangkalnya. Daun pada pangkal batang berjumlah 2-4 helai, berbangun baris, panjang menyempit berujung runcing dengan panjang 3 cm sampai 10 cm dan lebar 1,3 cm. Bunga dari tanaman ini berbentuk bundar, memanjang dengan warna hijau muda dengan ukuran 4 sampai 8 mm. Jukut pendul ini memiliki sifat kimiawi pedas sehingga dapat digunakan untuk penurun demam, anti radang, peluruh kemih, menghilangkan batuk, anti tusip, serta mengencerkan dahak. Selanjutnya yaitu Wedelia dalam genus Spagneticola dengan nama spesies Spagneticola trilobata, yaitu tumbuhan yang batangnya berwarna hijau, bulat, dan bercabang pada bagian aksial. Panjangnya sekitar 10-30 cm. Daun berwarna hijau bertekstur medium berdaging dengan lebar 2-5 cm dan panjang 4-5 cm. Akarnya ini berupa akar tunggal kecoklatan. Habitus tanaman ini adalah semak menjalar.
Selanjutnya yaitu flora dengan nama genus Helminthostachys dan dengan nama spesies Helminthostachys jaylanica. Merupakan tumbuhan rumpai jenis resam. Tumbuhan ini menjalar dengan batangnya mempunyai diameter hingga 1 cm dan berwarna perang, lembut serta lurus, manakala daunnya tersusun spiral dan berpelepah, mempunyai tangkai spora yang panjang seperti benang dipintal, menuding ke langit dan mengeluarkan spora berwarna coklat susu. Tumbuhan ini mempunyai akar yang serumpun, berwarna merah, dan memiliki rasa lemak. Ia mudah tumbuh di kawasan lembah yang lembab dan agak teduh. Tumbuhan ini biasanya hidup bergerombol atau berkelompok, sering dijumpai di kebun raya. Menurut beberapa buku dikatakan bahwa tumbuhan ini berasal dari Sri Lanka dan India yang tersebar luas ke Malaysia. Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah lembab dan teduh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nurul Hafizah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pisang kepok. Yang spesiesnya itu bernama Musa paradisiaca L. Jadi, tanaman pisang kepok ini merupakan tanaman yang termasuk dalam golongan ternak. Artinya batangnya itu lunak dan tidak berbentuk kayu. Kemudian tergolong monokotil tahunan yang berbentuk pohon dan tersusun atas batang semu. Kemudian daun yang paling mudanya itu terbentuk di bagian tengah tanaman, keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang. Selanjutnya, helaian daunnya itu bentuknya lanset memanjang, mudah koyak, dan panjangnya itu sekitar 1,5 hingga 3 meter. Sedangkan lebarnya sekitar 30 hingga 70 cm. Lalu permukaan bawah daunnya itu berlilin dan tulang tengah penopangnya itu terlihat jelas disertai tulang daun yang nyata serta tersusun sejajar dan menyirip. Kemudian tanaman pisang kepok ini mempunyai bunga yang majemuk, yang tiap kuncup bunga itu dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan. Lalu ukuran buahnya itu kecil dan panjangnya itu sekitar 10 hingga 12 cm. Sedangkan beratnya 80 hingga 120 gram. Lalu kulit buahnya itu sangat tebal dengan warna kuning, kehijauan, dan kadang bernoda coklat. Lalu pada pisang kepok ini akan tumbuh subur apabila tanahnya itu gembur dan banyak terdapat humus. Selanjutnya, untuk adaptasi tanaman pisang kepok ini yang pertama yaitu melengkungkan daun pada saat musim panas untuk mengurangi proses penguapan. Lalu yang kedua yaitu merobek daun saat angin kencang agar pohon tidak roboh terkena angin. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, membiarkan daun mengering tetapi tidak digugurkan untuk melindungi daun yang baru tumbuh. Selanjutnya yaitu kelapa, yang spesiesnya yaitu Cocos nucifera. Jadi tanaman kelapa ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di bagian Asia. Namun kini telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Jadi kelapa ini merupakan anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau Aresaceae. Jadi tanaman kelapa ini secara alami tumbuh di pantai
dan pohonnya itu mencapai ketinggian sekitar 30 meter. Kemudian tumbuhan kelapa ini tumbuh hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Namun seiring dengan meningkatnya ketinggian tersebut, tanaman kelapa ini akan mengalami pertumbuhan yang melambat. Kemudian akar pada tanaman kelapa ini adalah serabut, tebal, dan berkayu. Lalu batang pada tanaman kelapa ini tumbuh tegak ke atas dan merupakan batang tunggal. Jadi batang kelapa ini juga berluas-luas dan berakayu, sedangkan daunnya itu berbentuk seperti bulu burung atau bulu ayam. Kemudian bunga pada tanaman ini ketika tanaman berusia 3-4 tahun baru berbunga. Lalu bunganya ini termasuk bunga majemuk. Sedangkan buahnya itu termasuk buah sejati tunggal yang berdaging. Lalu buahnya ini juga tersusun dari kulit buah yang licin dan keras. Sedangkan cangkang atau tempurung tanaman kelapa ini berwarna hitam dan keras, serta daging buahnya itu berwarna putih dan mengandung minyak. Jadi daging buah kelapa ini biasanya diekstrak dan biasanya disebut dengan santan. Kemudian bambu, spesiesnya yaitu Bambusa sp. Jadi pada akar tanaman bambu ini berada di dalam tanah yang membentuk sistem percabangan. Pada bagian kuncupnya akan membentuk rebung yang akan memanjang dan akhirnya akan membentuk bulu pada akarnya. Lalu pada batang tanaman bambu ini berbentuk silinder yang memanjang dan terbagi dalam ruas-ruas. Tinggi tanaman bambu ini berkisar 0,3 hingga 30 meter. Lalu batangnya itu berdiameter sekitar 0,25 hingga 25 cm. Dan memiliki ketebalan dinding sampai 25 mm. Pada daun tanaman bambu ini memiliki daun yang lengkap, dikarenakan bambu ini memiliki bagian-bagian tertentu, misalnya pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Lalu pada bagian ujung daun berbentuk meruncing. Kemudian bagian pangkalnya itu tumpul dan bagian tepinya itu rata. Sedangkan daging daunnya itu tipis serta pertulangan daunnya sejajar dan memiliki permukaan yang kasar dan berbulu halus. Selain itu, daun ini memiliki warna yang hijau muda dan kekuningan. Selanjutnya, gulma kancing palsu hutan. Spesiesnya yaitu Sperma coche remota. Jadi pada gulma ini berbentuk bulat atau persegi pada potongan melintang. Daunnya lancet dan panjangnya sekitar 5 cm. Sedangkan bunganya kecil dan berwarna putih di bagian atas batangnya. Lalu daun suruhan. Nama spesiesnya yaitu Peperomia pellucida. Jadi pada daun suruhan ini adalah tergolong ternak kecil yang semusim dan berakar dangkal yang mudah ditemukan pada tumbuhan liar di tepi saluran air atau pematang dan taman. Ukurannya itu sekitar 15-45 cm. Batangnya sukulen atau berair, cerah, berdaging, demikian pula daunnya yang agak tebal tapi lunak. Tumbuhan ini
tumbuh sepanjang waktu di bagian agak teduh dan lembab. Kemudian daun suruhan ini juga dikenal di negara Asia dan Amerika. Lalu tumbuhan ini juga sangat mudah tumbuh dan menghasilkan banyak biji. Kemudian putri malu, spesiesnya yaitu Mimosa pudica. Jadi tanaman putri malu ini merupakan tanaman perdu yang pendek, anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya itu dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Pada tanaman ini juga menguncup saat matahari terbenam dan merekah kembali setelah matahari terbit. Tanaman putri malu ini menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya. Warna daun bagian bawah tanaman putri malu ini berwarna lebih pucat dengan menunjukkan warna yang pucat pula. Hewan yang tadinya ingin memakan tumbuhan ini akan berpikir bahwa tumbuhan putri malu ini telah layu dan menjadi tidak berminat lagi untuk memakannya. Selanjutnya pakurane. Spesiesnya yaitu Selaginella denticula. Pada pakurane ini merupakan sekelompok tumbuhan yang berpembuluh, yang merupakan satu-satunya anggota suku Selaginellaceae. Jadi pakurane ini memiliki ciri daun kecil dan sederhana, yang menyerupai sisik pipih dan duduk, atau tidak bertangkai, serta heterosporik, yaitu menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Pertumbuhan cabang dan daunnya tidak berupa gulungan membuka seperti paku sejati, sehingga memang sebenarnya pakurane ini dan kumpainya itu bukanlah tumbuhan paku. Lalu untuk fauna di daerah sungai dataran tinggi, yang pertama yaitu jangkrik semak. Spesiesnya itu Nisitrus vittatus. Jadi jangkrik ini dikenal juga sebagai pemakan segalanya, dan dikenal pula memiliki suara yang cukup unik yang dihasilkan oleh jangkrik jantan, sedangkan betina tidak. Fungsi utama suara tersebut adalah untuk menarik betina dan menolak jantan atau lainnya. Jadi jangkrik ini hidup dan berkembang biak di Indonesia, yang terdapat 123 jenis spesiesnya dan belum dapat diketahui asal-usulnya serta bangsanya. Berdasarkan beberapa pengamat jangkrik ini memiliki panjang berkisar 2-3 cm. Warna tubuh bervariasi, tetapi pada umumnya memiliki warna coklat, kehitaman, dan hitam. Untuk ras atau bangsa yang memiliki sayap dan tubuh yang berwarna kuning kemerahan, hitam legam, memiliki ukuran mencapai 5 cm, bahkan lebih. Untuk jenis ini biasanya digunakan untuk pakan burung, ikan, dan digunakan untuk paduan suara yang sangat nyaring. Lalu lalat sinyal. Spesiesnya yaitu Rivelia herbarum. Jadi Rivelia herbarum ini merupakan genus lalat sinyal, dan terdapat 140 spesies yang telah dideskripsikan pada genus Rivelianya. Selanjutnya nyamuk Anopheles. Spesiesnya itu Anopheles sp. Jadi pada nyamuk ini memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil
memiliki kaki panjang, dan tubuh nyamuk ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada nyamuk jantan yang berukuran lebih kecil daripada nyamuk betina, nyamuk ini memiliki sepasang antena berbentuk filiform yang panjang serta terdiri atas 15 segmen. Antena ini digunakan sebagai kunci untuk membedakan kelamin pada nyamuk dewasa. Pada bulu antena nyamuk jantan terdapat lebih lebat daripada nyamuk betina. Kemudian perut nyamuk itu terdiri atas 10 segmen, yang biasanya terlihat segmen pertama hingga segmen ke-8. Segmen-segmen terakhir biasanya termodifikasi menjadi alat reproduksi. Kemudian, nyamuk Anopheles yang dewasa mudah dibedakan daripada jenis nyamuk yang lain. Nyamuk ini memiliki 2 palpus maksila yang sama panjang dan berada pada yang jantan. Selanjutnya, ayam kampung. Spesiesnya yaitu Gallus domesticus, di mana ayam kampung ini merupakan ayam lokal Indonesia yang berasal dari ayam hutan merah yang telah berhasil dijinakkan. Jadi ayam kampung ini memiliki bentuk dan ukuran yang jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan ayam lainnya. Yang memiliki berat sekitar 1,4 kg selama 4 bulan. Dan produksi telurnya sekitar 135 butir per tahunnya. Jadi ayam kampung ini memiliki warna bulu putih, hitam, kemerahan, kekuningan, dan juga warna kombinasi lainnya. Lalu ayam kampung ini pada jantan memiliki jengger berwarna merah, bergerigi dan berdiri tegak, sedangkan pada betina memiliki jengger kecil dan juga tebal, serta memiliki warna merah cerah. Lalu, persebaran ayam kampung ini hampir merata di seluruh pelosok tanah air. Salah satu ciri ayam kampung ini adalah sifat genetiknya yang tidak seragam. Warna bulu, ukuran tubuh, dan kemampuan produksinya tidak sama, yang merupakan cerminan dari keragaman genetiknya. Di samping itu, badan ayam kampung kecil, mirip dengan badan ayam ras, telur tipe ringan. Kemudian kumbang daun. Spesiesnya yaitu Aula sophora sp. Jadi kumbang ini berwarna kuning keemas-emasan, bersungut panjang, larvanya hidup di dalam tanah dan memakan akar tanaman. Kemudian pupanya berada dalam tanah juga. Lalu imagonya memakan daun tanaman. Dan telurnya diletakkan di dalam tanah di sekitar batang tanaman. Jadi siklus ini hidupnya berkisar 6 minggu. Selanjutnya mengenai sungai berbatu. Yang pertama dulu untuk flora sungai berbatu yaitu rambutan. Spesiesnya yaitu Nephelium lavaceum L. Pada daun tanaman rambutan ini berbentuk majemuk yang letaknya berselang-seling dengan jumlah anak daun 2-4 pasang. Helaian daun tanaman rambutan berbentuk bulat lonjong yang memiliki ukuran panjang 7-20 cm dan lebarnya sekitar 3-8 cm. Pada bagian ujung tanaman rambutan tersebut berbentuk runcing dan pada bagian tepinya berbentuk rata. Sedangkan pada bagian pertulangan daunnya itu berbentuk menyirip dengan tangkai berbentuk silindris berwarna hijau dan berdiameter bunganya itu sekitar 5 mm. Lalu untuk kelopak bunga
berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup, sedangkan mahkota bunga berfungsi sebagai daya tarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Sedangkan pada bagian benang sari berfungsi untuk proses penyerbukan bersama dengan kepala putiknya. Buah rambutan ini umumnya berbentuk bulat dengan warna hijau ketika masih muda dan kuning hingga kemerahan ketika sudah tua atau masak. Bentuk dari buah ini ada yang bulat, ada juga yang bulat lonjong dengan panjang antara 4 sampai 5 cm. Jadi pada bagian dinding buah itu cukup tebal dan bijinya berbentuk elips yang terbungkus oleh daging buah berwarna coklat keruh yang juga dapat dikonsumsi. Jadi tanaman rambutan ini memiliki akar tunggang yang dapat bercabang dan berada di permukaan tanah. Warna dari akar rambutan ini adalah coklat yang dapat menyebar kuat dan berada di atas permukaan tanah. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hayati. Saya akan menyambung presentasi materi dari pemateri sebelumnya. Jadi, pemateri sebelumnya menjelaskan mengenai flora sungai berbatu. Di sini saya akan langsung menjelaskan saja. Flora selanjutnya yaitu ubi kayu atau nama latinnya Manihot esculenta. Di sini dapat kita lihat klasifikasinya mulai dari kingdom sampai spesies. Lalu langsung selanjutnya, di sini dijelaskan mengenai akar, batang, dan juga buah dari ubi kayu ini. Pertama, ada akar. Jadi akar dari ubi kayu ini merupakan akar tunggang dan termasuk tumbuhan dikotil. Akar ini disebut ubi kayu, di mana berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu selanjutnya ada batang. Batang dari ubi kayu ini berbentuk bulat, panjang, berkayu, berbuku-buku, dan tumbuh memanjang. Panjangnya itu bisa sekitar 2-3 cm. Warna batangnya itu kecoklatan dengan ada tonjolan-tonjolan kecil pada batang dan juga terdapat gabus pada bagian dalam batang. Lalu yang ketiga ada buah. Buah dari ubi kayu ini disebut dengan umbi. Tanaman ubi kayu ini terbentuk dari akar yang berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi ini sendiri mengandung zat pati berwarna putih gelap dan tiap tanaman itu menghasilkan 5-10 buah. Lalu selanjutnya ada daun dan juga bunga. Pertama itu ada daun. Jadi daun ini merupakan daun tunggal, bertulang daun, berbentuk menjari. Daun ubi kayu memiliki tangkai yang panjang dan helaian daunnya itu menyerupai telapak tangan. Setiap tangkainya itu memiliki daun sekitar 3-8 lembar. Daun yang muda itu masih berwarna hijau muda dan biasanya dimanfaatkan untuk sayuran serta digunakan untuk menetralisir rasa pahit dari sayuran lainnya. Lalu selanjutnya itu ada bunga. Bunga pada tanaman ubi kayu ini merupakan bunga berumah satu dengan penyerbukan silang. Bunga ini memiliki tanda bunga tunggal yang berukuran 1 cm. Bunga ini berada dalam tandan yang tidak rapat dan terkumpul pada ujung batang. Di sini dapat kita lihat bunganya itu ada bunga betina dan juga bunga jantan. Lalu selanjutnya ada fauna dari sungai berbatu. Jadi ini salah tulis ya. Harusnya fauna. Jadi fauna yang pertama dari sungai berbatu itu ada keong sawah atau nama latinnya Pila ambulacea. Dapat dilihat di sini kingdom spesies tuh dari kingdom sampai spesies klasifikasinya. Lalu ini ada gambar dari keong sawah. Jadi langsung saja saya jelaskan. Keong sawah itu biasa disebut sebagai tutut dalam kelompok Operculata, yang mana mereka hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur serta ditumbuhi rerumputan air dengan aliran air yang lambat. Misalnya pada ini ada sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan juga pinggir sungai kecil. Bentuknya itu seperti kerucut membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan, dan puncak cangkangnya itu agak runcing. Binatang ini lebih menyukai perairan yang airnya jernih dan juga bersih. Ada 2 jenis dari marga Bellamia ini yang hidup di sawah. Yang pertama itu ada tutut Jawa, dapat lihat penyebarannya di negara-negaranya
dan juga ada tutut Sumatera. Lalu selanjutnya fauna selanjutnya ada kucing atau nama latinnya Felis silvestris. Ini gambar kucingnya dan juga klasifikasinya dapat dilihat di sini dari kingdom sampai spesies. Lanjut, jadi kucing ini memiliki bentuk yang sangat beragam, begitu pula dengan warnanya. Ada macam-macam dari abu-abu, hitam pekat, kecoklatan, kuning bergaris putih, hitam putih, putih pekat, dan sebagainya. Lalu, bulu dari kucing ini sendiri sangat lembut, tebal, dan mudah rontok. Hal ini karena bulu pada kucing itu sangat rentan terhadap suhu lingkungan luar. Selain itu, bulu pada kucing ini juga akan mudah menempel di berbagai tempat yang kita tiduri, mandi, dan juga sebagainya. Kumis pada kucing ini sendiri itu sangat sedikit dan terdapat di bagian hidung bawah. Fungsinya itu untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke hidung si kucing. Selanjutnya dapat kita lihat kucing itu memiliki 2 pasang kaki di bagian depan dan di bagian belakang. Lalu ada kuku kucing, itu fungsinya untuk melindungi dirinya dari ancaman sekitar lingkungan, dan juga ciri khas selanjutnya itu dari ekor kucing, di mana ciri khasnya itu bergerak ke kanan dan juga ke kiri baik itu saat mereka tidur lelap ataupun saat bermain. Lalu selanjutnya ada semut api atau nama latinnya Solenopsis westwood. Dapat dilihat ini fotonya dan juga ada klasifikasinya dari kingdom sampai spesies. Jadi semut api ini memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada bernama spiracle untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Lalu pada kepala semut ini sendiri itu terdapat banyak organ sensor. Pertama-tama, semut api itu memiliki mata majemuk, di mana berfungsi untuk mendeteksi gerakan. Lalu mereka juga memiliki 3 ocellus yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Lalu selanjutnya itu memiliki antena, sepasang antena untuk membantu semut mendeteksi rangsangan kimiawi, dan selain itu juga memiliki sepasang rahang atau mandibula. Nih, itu untuk membawa makanan, memanipulasi objek, membangun sarang, dan juga untuk pertahanan. Lalu selanjutnya terdapat 3 bagian pada tubuh semut. Jadi tubuh itu semut memiliki 3 bagian. Ada kepala, lalu ada mesosoma atau dada, dan juga metasoma atau perut. Tubuh semut ini memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot. Telur dari semut api ini sangat kecil dan berwarna putih seperti susu. Larva yang baru menetas itu berwarna putih seperti ulat dengan kepalanya menyempit ke arah depan. Lanjut, ada fauna berikutnya yaitu ulat daun atau nama latinnya Spodoptera litura. Ini ulat daunnya yang kecil di daun. Terus klasifikasinya dapat dilihat dari kingdom sampai spesies. Jadi ulat daun ini merupakan hama yang penting pada tanaman pangan maupun pada tanaman perkebunan karena larva hama ini bersifat polifag. Larva hama ini sering menyebabkan kerusakan daun pada berbagai macam tanaman seperti kacang-kacangan, jagung, padi, bawang, selada, sawi, kapas, tembakau, dan juga tebu. Siklus hidup dari ulat daun ini sendiri sekitar 30-60 hari. Lalu, ulat daun ini biasanya terdapat pada negara yang beriklim panas ataupun tropis. Pada siang hari, larva biasanya sembunyi di dalam tanah atau tempat yang lembab dan menyerang tanaman pada malam hari atau pada intensitas cahaya matahari yang rendah. Biasanya ulat ini akan berpindah ke tanaman lain secara bergerombol dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya ada kecoa atau Periplaneta americana. Ini gambar kecoanya dan juga ada klasifikasinya dari kingdom sampai spesies. Jadi kecoa ini berwarna coklat kemerahan kecuali pada bagian pelindung pronotum. Kecoa ini ada kecoa betina dan kecoa jantan yang mana keduanya itu memiliki sayap. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi sungai. Fungsi sungai ini kami dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar. Jadi kami simpulkan itu fungsi sungai bisa sebagai bendungan, lalu sebagai tempat wisata,
Jadi kami katakan sebagai tempat wisata karena sungai ini sangat jernih sehingga akan sangat nyaman dan menyenangkan jika berwisata ke sungai ini. Lalu juga selanjutnya bisa sebagai tempat budidaya ikan. Budidaya ikan di sini sendiri ada ikan nila dan juga ikan mas. Lalu selanjutnya ada manfaat sungai. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami juga dengan warga sekitar, kami simpulkan bahwa manfaat sungai itu bisa sebagai air minum, lalu sebagai mata pencaharian, bisa sebagai budidaya ikan, lalu juga karena sungai ini dijadikan tempat wisata, maka warga sekitar memanfaatkannya dengan menjadi tukang parkir, tukang menjaga tiket masuk wisata, dan juga untuk ibu-ibu mereka berjualan di tepi sungai. Lalu juga untuk keperluan perumahan seperti untuk mandi dan mencuci. Lalu selanjutnya ada potensi dan peluang. Berdasarkan hasil wawancara kami, maka kami simpulkan potensi dan peluang sungai itu dari segi sungai sebagai wisata. Jadi wisata sungai itu buka setiap hari, namun pengunjung banyak datang pada sore hari, lalu pada hari Minggu, lalu juga pada hari-hari besar seperti pada tahun baru dan juga pada liburan. Untuk hari-hari biasa itu tidak terlalu ramai karena anak-anak banyak yang sekolah. Sungai sebagai tempat wisata dapat lebih dikembangkan lagi dengan cara lebih memperkenalkan sungai tersebut kepada orang banyak, baik itu melalui sosial media ataupun dari mulut ke mulut. Selain itu, menambah beberapa hal yang menjadi minat warga juga merupakan faktor penting lainnya dengan catatan tanpa merusak ekosistem sungai tersebut. Lalu selanjutnya, potensi dan peluang dari segi sungai sebagai mata pencaharian. Pertama, warga sekitar memanfaatkannya dengan melakukan budidaya ikan. Budidaya ikan nila dan ikan mas dapat lebih dikembangkan lagi oleh warga sekitar apabila warga dapat mengelolanya dengan baik. Lalu selanjutnya, tanaman karet yang tumbuh subur di sekitar sungai juga dapat digunakan oleh warga sebagai mata pencaharian. Apabila dapat dikelola dengan baik, maka usaha karet itu dapat dikembangkan secara signifikan. Lalu selain itu, karena sungai itu berasal dari pegunungan, maka air yang mengalir ke sungai merupakan air yang masih jernih dan segar. Jika sungai dapat dijaga dengan baik dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan pencemaran, maka sungai memiliki peluang yang besar untuk dapat dikonsumsi warga dalam jumlah besar, di mana hal ini nanti akan membantu warga dalam menciptakan mata pencaharian yang baru. Lalu selanjutnya ada ancaman dan tantangan. Berdasarkan hasil wawancara kami, maka dapat kami simpulkan ancaman dan tantangan dari segi wisata. Jadi wisata sungai ini menurut kami masih belum bisa dikembangkan secara maksimal karena daerah tersebut masih belum memiliki kepala desa. Hal ini mengakibatkan wisata sungai tidak ada peningkatan atau pembaharuan dan menjadi lebih tertinggal dibandingkan wisata-wisata alam baru lainnya yang terus bermunculan dan dikembangkan. Dengan tidak adanya perkembangan wisata yang datang setiap tahunnya, maka wisatawan pun akan semakin berkurang. Lalu juga saat musim hujan, air sungai itu menjadi pasang sehingga batu-batuan itu akan tenggelam. Selain itu, sungai ini juga kurang optimal untuk dijadikan tempat wisata saat musim hujan. Lalu karena posisi sungai itu berada di bawah gunung, maka banyak orang yang menebang pohon dari atas sehingga di sungai itu terdapat batang-batang pohon besar yang larut terbawa aliran air sungai. Hal ini menurut kami cukup mengganggu dari segi keindahan. Lalu selanjutnya, ancaman dan tantangan dari segi sungai sebagai mata pencaharian. Di sini kami simpulkan bahwa warga sekitar mengalami kesulitan jika ingin berkebun. Hal ini karena begitu banyak monyet di sekitar situ yang berkeliaran yang suka memakan hasil kebun warga, terutama memakan rambutan yang tumbuh di sepanjang tepi sungai. Lalu selanjutnya ada ancaman dan tantangan yang mana menurut kami tidak dapat dihindari, yaitu limbah rumah tangga. Hal ini karena sungai biasanya dimanfaatkan sebagai keperluan perumahan, maka tidak akan terlepas biasanya dari kemungkinan bahwa warga juga menggunakan sungai sebagai limbah terakhir pembuangan rumah tangga. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas air sungai sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan baik itu dari segi biologi, fisika maupun kimia. Lalu menurut Effendi,
Terlalu banyak kandungan zat tercemar di sungai, maka akan mengakibatkan sungai kekurangan kemampuannya untuk membersihkan diri sendiri, sehingga terjadilah pencemaran air. Lalu selanjutnya ada pengelolaan sungai. Dalam hal pengelolaan baik itu sungai dataran tinggi maupun sungai berbatu, sangat diperlukan pengelolaan berkelanjutan. Hal ini agar sungai tetap bersih sehingga ekosistem di dalamnya itu akan tetap terjaga. Di sini dapat kita lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi masyarakat yang hidup di daerah sekitar sungai itu sangat berperan dalam upaya pengelolaan sungai. Masyarakat dapat mengelola sungai itu baik secara tradisional maupun dengan menggunakan teknologi yang relatif baru. Kondisi lingkungan setempat itu memiliki pengaruh pada cara masyarakat sekitar memanfaatkan dan memelihara sungai. Lalu di sini pengelolaan sungai dapat kita lihat berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang pengelolaan sungai. Jadi pengelolaan sungai itu meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan juga pengendalian daya rusak air sungai. Sedangkan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahap penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi. Lalu, untuk konservasi sungai berdasarkan pada pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, konservasi sungai itu berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf A dilakukan melalui kegiatan perlindungan sungai dan juga pencegahan pencemaran air sungai. Perlindungan sungai itu melalui perlindungan ini ada balung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir, dan juga dataran banjir. Sedangkan perlindungan itu dilakukan terhadap aliran pemeliharaan sungai dan juga luas restorasi sungai. Lalu, konservasi sungai menurut pasal 27, pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana yang dimaksud yaitu melalui penetapan daya tampung beban pencemaran, identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai, penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah, pelarangan pembuangan sampah ke sungai, pemantauan kualitas air pada sungai, dan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, kiranya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga PPT Lahan Basah mengenai sungai dataran tinggi dan sungai berbatu yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Salah dan hilap saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.